Coba lu bayangin satu hal, 5 tahun dari sekarang. Dunia yang kita kenal hari ini mungkin udah gak sama lagi kayak sekarang. Bukan cuma perubahan fisik dari dunia aja, tapi cara kita kerja, cara kita belajar, bahkan cara kita membangun masa depan. Semuanya sedang berada di ambang transformasi besar-besaran. Dan yang bikin ngeri bukan perubahannya, tapi fakta bahwa perubahan itu sudah dan lagi terjadi sekarang, di depan mata kita. Masalahnya, banyak orang masih hidup dengan pola pikir lama, seolah-olah dunia 5 tahun ke depan bakal tetap sama kayak hari ini. Padahal, dunia bergerak terlalu cepat. Kalau lu telat sadar, lu bukan cuma tertinggal, lu bisa jadi nggak relevan. Pertanyaannya bukan lagi, apakah dunia akan berubah? Tapi, apakah lu siap buat hidup di dunia yang baru ini? Dulu, perubahan adalah proses yang lamban, atau disebut sebagai evolusi. Butuh satu generasi untuk benar-benar mengubah cara kerja atau ekonomi. Tapi hari ini, semuanya terjadi dalam hitungan bulan. Dunia berevolusi secepat kilat. Contohnya, aplikasi baru bisa viral dalam seminggu. Skill yang dianggap mahal bisa jadi usang dalam waktu singkat. Dulu orang punya waktu untuk beradaptasi. Sekarang beda. Aturan mainnya berubah, bahkan sebelum kita selesai mempelajarinya. Jadi singkatnya, di dunia baru ini, yang menang bukan yang paling kuat atau yang paling pintar, tapi mereka yang paling cepat belajar dan beradaptasi. Guncangan terbesar 5 tahun ke depan yang lagi ramai saat ini, tentunya adalah AI. AI ini bukan cuma soal robot yang berjalan di jalanan, tapi soal sistem yang bisa ngerjain semua hal. Mereka bisa nulis, desain, coding, sampai ngambil keputusan strategis. Pekerjaan repetitif yang mudah diprediksi itu sudah mulai terancam. Tapi ingat, ancaman sebenarnya bukan AI menggantikan manusia. Ancaman yang nyata adalah manusia yang menggunakan AI akan menggantikan manusia yang menolak untuk belajar. Jadi, kalau ada 2 orang, dan yang satu pakai AI untuk kerja 3 kali lebih cepat, menurut lu, 5 tahun lagi perusahaan bakal cari yang mana? Ya pasti bakal cari orang yang bisa mengerjakan suatu hal dengan lebih cepat, lebih efektif, dan efisien tentunya. Cara kita cari uang juga akan berubah total. Jalur tradisional, sekolah, kuliah, kerja, gajian, memang masih ada. Tapi itu bukan lagi satu-satunya jalur. Lu harus bisa nerima kenyataan sekarang. Dunia lebih menghargai nilai daripada sekedar ijazah. Dunia lebih terbuka bagi mereka yang bisa menyelesaikan masalah, berkomunikasi dengan kreatif, dan punya skill yang bisa dipakai di dunia nyata. Dunia ke depan bakal kejam bagi yang pasif, tapi sangat terbuka bagi mereka yang berani membangun personal branding dan nilai diri mereka sendiri. Ini yang banyak orang gak sadar. Masalah utama kita bukan lagi kurangnya informasi, tapi terlalu banyak informasi. Otak kita diserang notifikasi, drama, tren, dan konten receh setiap detik. Makanya, skill paling mahal di masa depan bukan cuma coding atau public speaking, tapi kemampuan untuk fokus. Di tengah dunia yang penuh distraksi, orang yang bisa duduk tenang, belajar mendalam, dan konsisten adalah mereka yang punya keunggulan luar biasa. Kalau hari ini lu nggak bisa ngatur fokus, 5 tahun lagi lu cuma bekal terjebak dalam mode sibuk tanpa pernah benar-benar maju sedikit pun. Gaya hidup dan standar hidup juga bakal bergeser. Dunia ke depan mungkin akan jauh lebih mahal. Pola pikir nanti juga aman itu bakal sangat berbahaya. Karena 5 tahun ke depan, literasi finansial bukan lagi bonus, tapi kebutuhan mutlak. Lu harus ngerti cara ngatur uang, punya dana cadangan, dan berhenti boros cuma demi validasi orang lain. Karena kalau penghasilan lu segitu-gitu aja, sementara gaya hidup lu naik terus, lu bakal capek sendiri ngejarnya. Sekolah itu penting, tapi belajar mandiri akan jauh lebih krusial. Dunia berubah terlalu cepat untuk cuma mengandalkan apa yang diajarkan di kelas.
Masalahnya bukan lagi akses ilmu, tapi kemauan. Sekarang lu punya internet aja, lu punya akses ke seluruh dunia. Pertanyaannya ya cuma satu, lu-nya ada kemauan atau enggak? Dan mau upgrade diri sekarang atau nanti? Karena orang yang paling menderita di masa depan adalah mereka yang menolak berubah mengikuti perkembangan zaman dan terlalu lama tinggal di zona nyaman. Jadi kesimpulannya, apa yang harus dilakukan dari sekarang? Pertama, pelajari teknologi, jangan lari. Kedua, bangun skill yang susah diganti, kayak berkomunikasi dan kreativitas. Ketiga, kurangi gaya hidup pencitraan. Keempat, latih fokus lu. Terakhir, bangun identitas sebagai orang yang terus berkembang. Dunia mungkin akan berubah total, tapi di balik itu selalu ada dua tipe orang. Tipe yang takut dan berharap dunia kembali ke masa lalu, atau tipe yang menerima kenyataan dan tumbuh menjadi versi yang lebih baik di era transformasi ini. Lu mau jadi yang mana? Karena masa depan tidak akan menunggu siapapun. Mulai hari ini, siapkan diri lu. Kalau lu setuju dunia akan berubah dan lu siap menghadapinya, tulis di kolom komentar. Tulis target lu di sana. Jangan lupa subscribe Gen Z Mindset, karena di sini kita nggak cuma bicara soal masa depan, tapi kita juga mempersiapkan masa depan. See you on the next level. Bye!